Ya, halo teman-teman, kembali lagi di tutoring listrik magnet ya, yang dimana kali ini tutorialnya itu nomor terakhir ya, nomor 2, dimana kita akan mendefinisikan kuatnya medan listrik di suatu titik akibat line of charge gitu ya. Dan kita memakainya titik P yang terletak di sini gitu ya. Titik P itu perspektif dari sumbu X, yaitu berada di titik 0 ya kan. Gitu. Ini line of charge-nya gitu ya, di sepanjang sumbu X. Dan dari segi ya perspektif letaknya itu dari sumbu X itu titik P itu di titik 0 ya, dari line of charge. Nah, kita akan meninjaunya si line of charge-nya itu berada di suatu titik sumbu X yang tidak 0 ya. Kalau di soal tuh di sini ya, kita anggapannya di sini adalah lambdanya atau line of charge-nya gitu ya, yang akan kita hitung gitu, seberapa besar efek yang ada di sini memberikan medan listrik terhadap P gitu ya. Nah, kita anggap jarak dari titik P ke lambda itu adalah R vektor gitu ya, sehingga kita mendapatkan vektor satuan R-nya itu atau R atau P-nya adalah ke arah sana. Dan jika kita misalkan P itu jarak terhadap titik 0x-nya itu adalah sebesar Z gitu ya, maka kita bisa mendefinisikan R vektor itu adalah akar X kuadrat tambah Z kuadrat, seperti itu. Oke. Nah, sebentar. Karena Z X kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Kita akan lihat proyeksi vektornya itu adalah seperti ini gitu ya, dimana ini proyeksi vektornya. Kalau misalkan proyeksi vektornya itu ke sana gitu ya, R, berarti kan yang ke sana itu adalah I, yang ke sana itu adalah yang ke atas, karena ini Z dan X itu ya, berarti yang ke atas itu adalah K topi, berarti yang ke kiri itu adalah minus I topi. Oke. Agar kita perspektifnya itu mudah gitu ya dibayangkan, kita dapat mengambil sudut di sini itu adalah theta. Oke. Nah, otomatis berarti karena sudut di sana itu theta, maka sudut yang berada di sini juga itu besarnya sama dengan theta gitu ya. Tuh. Sudut yang besarnya ada di sini itu sama dengan theta juga. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat perspektif ini lebih gampang gitu ya, dengan menyatakan bahwa sudut yang berada di sini itu adalah theta. Oke, nah sehingga kita akan mendapatkan hubungan sebagai berikut, di mana X itu sama dengan R sin theta. Ya, betul ya. Kan nanti segitiganya tuh jadi kayak gini ya.
kita gambar agak besar, segitiganya seperti ini, theta, ini X, ini Z gitu ya, ini R. Maka kalau tetanya di sini ke X itu kan jadi sin, terus kalau dia Z itu jadi R cos theta, dan karena kita tahu hubungan dari trigonometri itu ada juga tan tetanya dia gitu. Tan tetanya dia itu adalah sin per cos, yang dimana sin per cos itu adalah X per Z. Kayak gitu. Oke, nah dari hubungan-hubungan ini kita dapat mendefinisikannya nanti pada medan listrik yang akan kita hitung gitu, dimana DE itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 gitu ya, dq ini R kuadrat R topi, dimana dq itu adalah lambda dx gitu ya. Oleh karena itu ini itu sama saja dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per R kuadrat R topi. Seperti itu. Oh ya, ini vektornya ya, vektor. Oke, sebelum kita mendefinisikan R topi itu seperti ini gitu ya, buat meninjau vektor yang lebih lanjutnya gitu ya, kita akan memasukkan dulu sesuatu hal-hal yang memudahkan untuk perhitungan, dimana perhitungan tuh sebentar. Ya, oke. Dimana kita tahu di sini gitu ya, bahwa sin theta itu sama dengan X per R gitu ya. Terus cos theta itu sama dengan Z per R. Oke? Nah, iya, seperti itu. Ya, lalu kita juga mempunyai hubungan yang dimana Z tan theta itu adalah X gitu ya, dari sini. Z tan theta itu adalah X. Sehingga kalau kita definisikan turunannya gitu ya, misalkan ini dx, berarti kan dia jadi Z secant kuadrat theta ya, secant kuadrat theta d theta, kayak gitu. Z secant kuadrat theta d theta itu yang dx nya. Nah,
Lalu berarti kita juga mendapatkan R-nya gitu ya, nilai dari si R. Ya, nilai dari si R. Yang dimana R itu kalau kita tinjau, dia itu juga sama dengan Z per cos theta. Nah, 1 per cos theta itu sama dengan Z sec theta gitu ya. Itu nilai si R-nya. Nah, oleh karena itu kita dapat langsung mensubstitusikan ini gitu ya ke rumus ini. Kita tulis kembali yang dimana dE vektor itu adalah seperti ini gitu ya. Sorry, bentar. Seperti ini. 4pi epsilon 0 gitu ya. Terus ini 1. Terus ini lambda dx per R kuadrat R topi. Nah, kita udah tahu definisi X dan juga definisi definisi dx dan juga definisi R-nya. Berarti kan kalau kita substitusikan nilai-nilainya gitu ya, itu kan berarti kita keluarin dulu ini lambdanya jadi di sini aja. Terus berarti yang atas tuh jadi Z kuadrat sekan kuadrat theta d theta. Nah, yang bawah itu juga jadi dikuadratkan gitu ya. Jadi Z kuadrat sekan kuadrat theta. Seperti itu. Sebentar. Ada yang salah tidak ya? Ini belum kuadrat ya, yang atasnya masih Z aja. Oke. Oke, sip. R topi. Nah, kita kan tahu definisi R topi itu adalah R vektor gitu ya. Terus ini yang di bawahnya tuh kan kayak gini. Oleh karena itu, kalau kita substitusikan lagi ke sini gitu ya, yang nilai ini tuh, berarti kan kita mendapatkan nilai di mana Z sekan kuadrat theta d theta, ini Z kuadrat sekan kuadrat theta gitu ya, dikalikan dengan kita tahu nilai R-nya itu dia Z. Ya, betul. Kita tahu nilainya itu adalah Z sekan kuadrat theta gitu ya kan. Ya. Ini juga sama Z sekan kuadrat, nggak pakai kuadrat, sekan theta. Jadi ya ini vektor satuannya tuh sama dengan 1 ya. Tapi kalau dijabarin kayak gini berarti ini kan ada i-nya ya, gitu ya. Nah, nanti ini masuk ke sini jadi pangkat 3, yang ini masuk ke sini gitu ya. Jadi ya gitu.
kita nanti ini tahu langsung habis, berarti parameter ini tuh hilang ternyata karena nilai vektor satuannya adalah 1. Lalu sekan yang ini juga menjadi hilang gitu ya, karena kita ganti warna dulu. Sepertinya lebih bagus kalau pakai warna yang lain, coret-coretnya. Nah, kita tahu karena vektor satuannya 1, berarti ini habis, hilang, dan ini juga hilang untuk dibagi. Nah, Z yang atas juga menjadi 1 karena dibagi Z yang bawah. Sehingga ini menghasilkan hasil berupa, oh ini lambdanya ketinggalan di sini. Hasil berupa lambda 4pi epsilon 0 dikalikan dengan 1 per Z. D theta per Z ya, 1 per Z dikalikan D theta berarti kan D theta per Z. Kenapa ini cuman I? Oke. Salah. Ini harusnya I plus K. Betulkah seperti itu? I plus K. I plus K. Ya betul, seperti itu. Ya. Nah ini I plus K. Sebentar, kayaknya bukan kayak gitu deh. Kalau misalkan IK ini dijabarin tuh kan R tuh jadi kalau R-nya dijabarin wait. Kita coba pindahin dulu ini ya. Kita pindahin dulu agak bawah. Ini kita pindahin. Maksud saya adalah kan DE itu sama dengan DE sin theta I gitu ya. Buat yang sumbu X plus DE cos theta J gitu ya. Buat yang sumbu Z. Sorry, berarti kalau ini kan kita pakai Z berarti K. Nah, berarti ini adalah sin theta I plus cos theta K. Nah, harusnya kayak gitu. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, berarti kan hasilnya menjadi lambda per 4pi epsilon 0 gitu ya. Ini adalah d theta per Z. Ya, d theta per Z dikalikan dengan sin theta I plus cos theta K. Nah, sin theta I dan plus cos theta K tuh dari mana? Hasilnya tuh dari sini gitu ya. Kan ya, kita gambar aja di bawah lagi. Kan ini titik P dan kita ingin tahu medan listrik dari si lambda sini gitu ya. Lambda. Nah, kalau kita jabarkan itu berarti kan si R topi ini ya, kalau kita jabarkan medan listriknya ini positif lah ya, kita anggap positif, itu kan berarti dia akan menghasilkan medan listrik yang ke sana. Nah, kalau kita jabarkan lagi berarti kan
ada proyeksi ke atas, ada proyeksi ke samping kiri. Oh, ini minus ya. Minus. Ini minus. Oke. Ini minus. Itu minus. Nah, karena proyeksi ke samping kiri, berarti kan ini jadi ini kalau kita pakai sudutnya di sini ya, ini jadi sin theta i gitu ya. Ini aduh, kenapa sangat kompleks sekali. Sin theta i gitu ya. Nah, kalau yang atas kan jadi cos theta k gitu ya. Proyeksinya kan gitu ya. Nah, jadi si vektornya itu berangkatnya itu dari sini gitu ya. Proyeksi vektornya. Oke. Nah, sekarang tinggal dipisah aja cara menghitungnya. Dipisah. Jadi, ya kita hitung dulu DE sin tetanya ya, atau kita definisikan lah ya. DE sin theta itu sama dengan DE X. Dan DE cos theta itu adalah DE Z gitu ya. Nah, kita akan menghitung dulu yang DEX. Nah, berarti kan ini kalau DEX kita menghitungnya di sumbu X aja, berarti ambil ambil vektor dari ke sumbu X-nya gitu ya. Diambil, berarti karena ada yang negatifnya kita keluarkan. Jadinya seperti ini gitu ya. Dan ini menjadi sin theta d theta z. Nah, atau kita masukin aja sinnya. Ya, sebenarnya dikeluarin juga bisa sih. Oke. Ya, seperti ini. Ini dalam I ya, vektor I. Nah, karena ini masih dalam bentuk turunan gitu ya, derivation, berarti kan kalau diintegralkan kan DEX jadi EX. Nah, sedangkan ininya juga harus diintegralkan. Gimana integralnya kita ambil aja yang sumbu. Bukan sumbu, tapi ambil aja kita integral yang berhubungan dengan sudutnya. Gitu ya. Karena ini berhubungan dengan sudut, berarti kan ya otomatis kita mengambil sudutnya dari 0 sampai theta gitu ya. Yap, dari 0 sampai theta. Karena ini kan terbentuk sudutnya itu dari gimana cara jelasinnya? Kita kan tahu ini perspektif titik P itu terhadap line of charge di sumbu X itu di sini kan ya, titik 0-nya. Nah, berarti kan dia itu sejatinya, berarti kan proyeksi sudutnya itu dari ya katakanlah dari sini berputar bisa sampai sana gitu ya. Dari arah sebaliknya juga bisa gitu. Jadi ini itu dianggap ya udah berarti sumbunya itu dari 0 sampai berputar sejauh theta gitu ya. Dari 0 dan sampai berputar sejauh theta.
Nah, oleh karena itu, makanya kenapa integralnya itu dari 0 sampai theta. Kayak gitu. Yap, kita tahu kan integral dari theta itu adalah sin theta ya. Kita coba dulu deh. Minus lambda. Tadi ini saya carinya yang mana ya? Sin x itu x kan betul harusnya. Iya, betul harusnya seperti itu. Oke, ini 4pi epsilon 0 ya, jangan lupa. Integral dari sin theta itu adalah minus cos theta. Betul kan? Ini kenapa z-nya dimasukin ke integral juga. Kita keluarin z-nya lah ya, karena tidak ada yang berhubungan dengan z kan di pengintegralan, berarti z-nya kita keluarin aja. Berarti pada saat dia diintegralkan terhadap sin theta d theta, itu akan menghasilkan minus cos theta gitu ya. Minus cos theta, dan ini dari 0 sampai theta. Nah, karena dia dari 0 sampai theta, berarti kan ini kalau dijabarin tuh minus cos theta dikurang minus cos theta dikurang dalam kurung minus cos 0 gitu kan. Sedangkan minus cos 0 adalah 1 gitu ya. Dan 1 itu ya, cos 0 itu adalah 1 karena asalnya adalah minus cos, berarti kan dia minus 1 hasilnya ya kalau minus cos 0. Nah, dan awalnya tadi itu ada pengurangan, berarti kan jadi plus itu kan. Jadi otomatis ini tuh menghasilkan, ya nanti teman-teman bisa kotret sendiri aja lah ya. Ini itu menghasilkan kayak gini. Minus cos theta plus 1 gitu ya. Nah, tapi karena kita agak ribet nulisnya kalau kayak gini, karena akan ada banyak simbol plus minus, berarti saya ingin boleh dong ganti jadi 1 minus cos theta. Sama aja gitu ya, di bolak-balik. Ini adalah proyeksi vektor I. Nah, lalu bagaimana dengan proyeksi vektor K-nya gitu ya, K topinya? Ya sudah, berarti sama aja seperti yang tadi gitu. Kita jabarkan dulu gitu ya, ini Z dimana karena ini nggak ada minus ya, maksudnya arah Z-nya tuh ke atas ya, jadi kan tidak ada minus dia. Terus dia kan berarti cos, betul tidak? Cos theta d theta Z gitu ya, Nika. Nah, kalau ini dijabarin seperti tadi kayak gini ya, jadi EZ gitu ya, EZ vektor kita keluarkan juga si z-nya itu dikeluarkan semua gitu ya. Ini lambda. Kan ini jadi integral juga, sama juga gitu, 0 sampai theta. Cos theta d theta. Nah, ini tuh akan menghasilkan hasil yang dimana integral cos itu sin ya. Integral cos itu sin, berarti kalau integral cos itu sin 0z. Nah, ini lebih gampang kan ya, kalau misalnya integral cos sin kan berarti nanti jadi sin theta dikurang sin 0 gitu. Sin 0 itu 0, berarti hasilnya adalah sin theta di sini. Sin theta K. Ya, kayak gitu. Oke.
Nah, sudah kita mendapatkan hasil dari kedua belah pihak ini, kita satuin semuanya gitu ya. Jadi maksudnya satuin semua itu adalah ya kita jabarkan si medan E itu adalah medan EX tambah medan EZ. Nah, apa sih medan EX sama medan EZ itu? Ya, ini tadi hasilnya. Dari sini hasilnya adalah dari sini gitu ya, sama dari sini. Oke. Berarti dia itu sama dengan minus lambda per 4pi epsilon 0z gitu ya. Tadi hasil akhirnya mana? Oh, ini ya hasil akhirnya. Satu dikurang cos theta I ditambah lambda per 4pi epsilon 0 z sin theta k. Nah, kita bisa sederhanain lagi. Jadi intinya adalah medan E itu adalah kita sederhanain, kalau ininya itu dikeluarkan berarti kan jadi bentar, karena itu ada minus, kalau itu dikeluarin gini ya, berarti ini jadi tetap minus gitu ya, 4pi epsilon 0z gitu kan. Nah, kita ini satuin semua, gimana? Ini jadi tetap satu cos theta gitu ya, I dikurang ya sin theta k, betul kan, dikurang. Jadi kalau ini masuk ini jadi minus, kalau itu masuk ke sana ini jadi plus lagi. Nah ya gitu, ini adalah vektornya, vektor medan E nya. Magnitudenya gimana ya, udah kalau magnitudo tinggal dimutlakan saja ya, seperti itu ya. Sebenarnya saya ingin bahas satu cara lagi tapi kepanjangan, jadi tidak akan keburu gitu ya si videonya. Jadi ya itu cukup sampai di sini saja. Ini adalah cara yang pakai sudut gitu ya, karena cara pakai sudut itu mempermudahkan perhitungan. Kalau cara yang pakai geometri gitu ya, x z kayak gitu, nanti integralnya lebih rumit, harus pakai pemisahan gitu ya, du. Jadi ya sampai sini dulu saja. Selamat belajar dan mengerjakan.